Hai, balik lagi ke YouTube channel saya, Bang Lautan. Di video sebelumnya saya sudah kasih info kepada kalian semua tentang orang-orang di luar sana yang pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan dan apa dampaknya kepada mereka dan kehidupan mereka berikutnya. Dan video kali ini saya akan memberikan info kepada kalian tentang ilmu hitam, baik itu berupa santet, pelet, dan juga ada ilmu hitam di luar sana yang patut kalian tahu. Check it out. Ilmu hitam bukan suatu hal yang baru atau rahasia di tengah kalangan masyarakat. Meski kerap dianggap menyesatkan dan membawa ancaman di masa depan, masih banyak orang di luar sana yang mempelajari dan mempraktikkan ilmu gaib, terutama ilmu hitam yang menyesatkan itu di tengah-tengah kehidupannya. Saya akan memberikan info kepada kalian semua, orang-orang yang menggunakan ilmu hitam dan jenis-jenis ilmu hitam tersebut di tengah kalangan masyarakat, bukan hanya di tengah kalangan masyarakat Nusantara, bahkan di luar negeri. Saya akan kasih info semuanya kepada kalian. Ikutin dan nonton video ini sampai selesai supaya kalian dapat hal menarik dari ilmu hitam tersebut. Yang pertama adalah voodoo. Voodoo adalah ilmu sihir dari tradisi spirit animis dari leluhur Afrika Barat. Ilmu ini udah ada dari 10.000 tahun yang lalu, dan voodoo diyakini sebagai aliran kepercayaan kepada Tuhan, dan para penganutnya itu menyembah roh-roh halus dan benda-benda keramat yang diiringi tarian dan musik. Ritual dilakukan di sebuah kuil yang dinamakan dengan kuil Hanfo. Diawali dengan memasak sebuah unggas untuk penyembahan kepada roh, dan biasanya mereka melakukan nyanyian dan pujian dan membacakan ayat-ayat yang dipimpin oleh sebuah imam atau pendeta. Dan biasanya voodoo ini sangat berkaitan keras dengan satanisme. Satanisme sudah saya beritahukan bagaimana infonya di video saya sebelumnya. Jadi voodoo ini tidak jauh berbeda dengan satanisme yang menyembah roh-roh halus dan sangat menyeramkan di dalam ritualnya. Festival ini akan dipenuhi secara nyanyian dengan bahasa Afrika. Lalu para penari akan mengambil tempat. Dengan kostum khasnya, mereka menari tradisional. Ada pula yang menari sesuka hati sesuai dengan irama musik. Kemudian tak berselang lama, akan ada arwah yang datang bergabung. Mereka memasuki tubuh para penari. Para penari pun akhirnya menari di luar kesadaran. Nggak sedikit yang akhirnya mengambil senjata tajam dan melukai diri mereka sendiri. Ada pula yang akhirnya menyerang sesama penari. Tak jarang kamu akan melihat darah dan goresan saat menari. Yang kedua adalah ilmu santet dan pelet dari Indonesia. Ilmu santet adalah ilmu hitam yang paling berbahaya. Konon katanya, cara kerja ilmu santet sangat misterius dan tidak dapat dideteksi oleh tim medis tercanggih sekalipun. Orang yang terkena ilmu santet akan menderita dan kesakitan secara tiba-tiba dan tanpa ada penyebabnya. Dikatakan ilmu ini akan semakin hebat apabila si dukun santet mendapatkan bagian tubuh dari si target seperti potongan kuku, rambut, atau bahkan bagian pribadi si target, yaitu pakaian, foto, dan lainnya. Ilmu santet dikatakan adalah ilmu hitam yang paling menakutkan dan telah berhasil menghilangkan banyak nyawa dengan berbagai cara. Antara lain penyakit yang disebabkan oleh santet adalah muntah darah, penyakit aneh yang tidak dapat diketahui penyebabnya, dan juga target bisa dibuat menjadi gila. Kasus-kasus penggunaan ilmu hitam ini kerap ditemui di dalam masyarakat dalam bentuk kiriman benda-benda aneh di dalam tubuh. Badan mendadak sakit walaupun tidak melakukan apa-apa, hingga sial yang tidak ada habisnya. Dan apabila santet yang teramat parah, orang yang dikenainya dapat meninggal secara tiba-tiba. Pada prakteknya, ilmu santet dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan secara spiritual. Mereka yang kita sebut sebagai dukun yang bersekutu dengan iblis dan kerap melakukan ritual hitam. Si dukun akan mengirimkan hal-hal gaib ke targetnya sesuai dengan permintaan kliennya, dan biasanya
Semakin besar ilmu gaib yang dikirimkan, semakin besar juga upah yang akan diterima oleh sang dukun. Ilmu santet kerap diperlihatkan sebuah penyampaian kebencian terhadap individu lain, bertujuan untuk balas dendam. Namun meski begitu, santet biasanya tidak bisa bergerak sendiri tanpa sebuah medium, seperti silet, paku, peluru, tanah kuburan, tulang ayam, kuku dan rambut. Dan berikutnya yang terkenal dari Indonesia adalah pelet. Pelet adalah ilmu gaib yang mempengaruhi alam sadar seseorang agar jatuh cinta kepada seseorang yang mengirimkan ilmu pelet tersebut. Walau ilmu hitam yang satu ini tidak menimbulkan kesakitan atau kematian kepada si target, tapi ilmu pelet dapat menyebabkan seseorang itu bertekuk lutut, bahkan menuruti semua keinginan seseorang yang mengeluarkan ilmu tersebut. Seseorang yang memiliki ajian ilmu hitam ini biasanya mempergunakan untuk memikat hati wanita atau pria yang menjadi idamannya. Dan biasanya ilmu hitam ini diamalkan oleh orang-orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Bahkan di zaman modern sekarang ini, ajian ini digunakan untuk kelangsungan usaha dan bisnis sebagai ajian pemikat pembeli. Ada beberapa jenis ilmu pelet yang terkenal sakti dari beberapa daerah di Nusantara seperti lintrik, pangkanang, jangjorokan Sunda, tatak muka dan jabat tangan Bugis, Semar Mesem, dan semua ini akan saya infokan lebih detail di video saya yang berikutnya. Entah percaya atau tidak, itu semua tergantung keyakinan kalian. Yang penting dalam perjuangan mencari jodoh, hal utama adalah usaha dan doa. Semua akhirnya berpusat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan memakai pelet, semua semakin mudah. Tapi sebuah keabnormalan ujungnya adalah celaka dan duka. Mungkin bukan di dunia, tetapi di akhirat. Yang ketiga adalah Lamia. Ilmu hitam Lamia berasal dari suku Gipsi yang suka berpindah-pindah tempat. Ilmu Lamia ini juga digunakan sebagai hukum adat bagi suku tersebut. Suku Gipsi melakukan ritual dengan mengambil barang orang yang dituju seperti kancing, sisir, pena, atau benda lain. Kemudian benda itu dibacakan mantra sehingga si korban dapat merasakan sakit yang luar biasa di organ vitalnya, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Dalam mitologi Yunani, Lamia adalah iblis setengah ular yang suka memangsa bayi di mitos Yunani kuno. Dan Lamia awalnya adalah seorang ratu yang sangat cantik tapi dimurkai oleh Hera. Lamia yang awalnya adalah ratu yang sangat cantik dan Zeus menyukainya, mereka melakukan hubungan percintaan. Lamia melahirkan beberapa orang anak, dan akhirnya Hera yang merupakan istri sah dari Zeus mengetahui dan membunuh semua anak-anaknya. Lamia menjadi gila akibat anak-anaknya mati dan mulai memakan anak-anak orang lain. Lama-kelamaan, Lamia berubah menjadi seorang monster. Yang keempat adalah Namunda. Suku Indian di Amerika memiliki ilmu sihir yang paling hebat, yaitu Namunda. Ilmu sihir ini dapat digunakan untuk membunuh seseorang di luar sana tanpa meninggalkan jejak. Jadi, cara kerja ilmu sihir ini dengan memasukkan arwah ke dalam tubuh seseorang. Dan dari jarak jauh, arwah ini dimantrai sampai merenggut nyawa si korban. Kelima adalah Malkamoma. Malkamoma adalah ilmu sihir yang paling terunik dan paling bahaya di dunia. Malkamoma itu berasal dari suku Bulgaria. Orang-orang Bulgaria menggunakan ilmu hitam ini dengan cara bernyanyi dengan nada tinggi yang ditujukan untuk musuhnya yang berada di jarak jauh hingga merusak indera dan organ-organ vital si korban. Dan dulu ilmu hitam ini digunakan pada saat perebutan wilayah zaman pembagian Eropa Timur dan bertransformasi sekarang menjadi adat kebiasaan di Bulgaria dan masih sering digunakan dalam acara-acara atau adat-adat tertentu. Demikian info-info tentang ilmu hitam yang ada di dunia ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan saya minta tolong kepada Anda untuk
membantu subscribe video ini agar dapat membantu saya sebagai konten kreator. Terima kasih.